Hai semuanya, selamat datang di Tech Blast ID bersama Fakih di sini. Kita udah memasuki last episode, Cela, yaitu pembahasan mengenai peripheral ROG yang Moonlight White Edition. Sebelumnya kita udah bahas headset dan juga earphone, dan kali ini kita akan langsung bahas dua barang sekaligus, yaitu keyboard dan juga mouse-nya. Mouse ini punya spesifikasi yang GG, lalu mouse ini juga ringan, dan ada salah satu fitur menarik yaitu push fit socket. Dan untuk keyboardnya, ini desainnya cakep, pakai switch khusus buatan sendiri, dan ada fitur untuk keamanan yang akan sangat membantu sekali. Dan ya, langsung aja kita mulai videonya. So, yang akan kita bahas kali ini adalah Asus ROG Strix Impact 2, yaitu mouse-nya, dan juga ROG Strix Scoop NX TKL, yaitu keyboardnya, dan dua-duanya kali ini adalah Moonlight White Edition. Pada paket pembelian Strix Impact 2, di sini kita akan mendapatkan mouse dan kertas-kertasnya, dan pada Strix Scoop NX TKL, di sini kita akan mendapatkan keyboard, cable braided, dan kertas-kertasnya juga. Alright, pertama kita bahas dulu mouse-nya. ROG Strix Impact 2 sebenarnya udah pernah gue bahas, dan secara keseluruhan ya ini mouse yang sama yang udah pernah gue bahas sebelumnya. Paling ya bedanya dari segi desain dan warnanya. Dan ya ini lumayan bagus sih menurut gue, warnanya lumayan clean dan cakep banget. Apalagi pas RGB-nya nyala, ini membuat mouse-nya terlihat lebih elegan. Salah satu mouse yang gue rekomendasikan karena untuk penggunaannya enak, dan ini pun tahan lama karena switch-nya bisa diganti. Nah sekarang untuk keyboardnya, Strix Scoop NX TKL ini punya desain yang sangat elegan dengan style sleek. Bagian top case-nya ini menggunakan dual tekstur top plate. Jadi ada dua aksen ya yang dibelah oleh garis diagonal. Yang satu ini warna grey metallic yang berada di bagian kiri, dan di bagian kanannya ini menggunakan desain brush metal. Dan ini emang udah menjadi ciri khas dari desain peripheral ROG sih. Dan di sini ada beberapa pemanis seperti tulisan Republic of Gamer di bagian kiri bawah, lalu ada indikator light di atas arrow key dan juga logo ROG di bagian kanan atas, dan tentu saja ini udah ada RGB-nya. Topnya ini terbuat dari material aluminium, jadi sudah kokoh dan solid banget. Di bagian bottom case-nya ini masih menggunakan plastik, tapi ini juga udah bagus dan mempunyai desain yang mirip-mirip dengan bagian top case. Di sini terdapat 5 rubber feet dan 2 adjustment height. Ada port USB Type-C dan juga kalau kita perhatiin ada line RGB yang memanjang di bagian bawahnya. Jadi pas ini nyala, wow, ini terlihat seperti melayang hover gitu. Jadi ini kayak keyboard dari masa depan. Ini tuh keren banget menurut gua. Dan untuk keycaps-nya di sini menggunakan jenis floating key, dan ini menggunakan konsep two-tone color dengan warna putih dan juga gray light. Dan seperti biasa, karena ini dari ROG, font yang digunakan pun juga gaming banget karena ini ya dari ROG gitu. Dan overall finishing keycaps sih ini bagus banget. Gua suka sih secara pribadi. Nah, untuk switch-nya, di sini ROG menggunakan ROG NX Mechanical Switch dan tersedia dalam 3 warna, ada red, brown, dan juga ada blue. Dan yang gue pegang ini red switch yang linear, dan mungkin kita akan langsung aja tes kriuk. Feel typingnya enak ya, agak membal sih rasanya, tapi secara penggunaan sih nggak ada masalah, dan gue merasa enak-enak aja selama make Scoop NX TKL. Untuk fitur yang dimiliki oleh keyboard ini lumayan banyak. Ada onboard memory, jadi di sini bisa menyimpan sebanyak 5 profile, lalu 100% anti-ghosting dan N-key rollover. Jadi mengetik lebih akurat dan meminimalisir kesalahan. Ada on-the-fly macro recording, dimana kita bisa langsung menentukan makro ya melalui keyboardnya. Dan bagian yang paling menarik tuh kalau bisa kalian lihat di F12 terdapat icon seperti hacker gini. Ini namanya instant privacy. Jadi secara otomatis akan menghidden atau menyembunyikan semua apps yang sedang terbuka dan mute semua audio. Jadi ini bagus banget untuk privacy ya. Dan rasanya agak kurang kalau kita tidak membahas RGB pada keyboard ini. Dan untuk RGB-nya sih cakep sekali, terutama warna putihnya ini menambah kesan elegan pada keyboard ini.
dan ada beberapa mode yang bisa kita pilih. Kita pun bisa menentukan RGB-nya dan men-setting fitur-fitur lainnya di Armoury Crate. Pastinya di sini udah lengkap banget, tinggal atur aja sesuai kebutuhan kita, dan bahkan antara mouse dan keyboardnya bisa kita perpadukan dengan Aura Sync. Dan untuk kebutuhan gaming sih lancar-lancar aja, cukup responsif dan lancar-lancar aja antara mouse dan juga keyboardnya. Jadi untuk kebutuhan gaming, seperti gue yang lagi cobain pakai Valorant, ini aman banget. Keduanya ini bisa didapatkan di harga 2,6 jutaan. Dan ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Ini sih menurut gue sangat worth it ya untuk didapatkan, apalagi sebenarnya ini tuh tahan lamanya yang gue pikirin. Karena untuk desainnya sih udah emang cakep banget. Dan ya, kalian bisa tahu ya kalau ini bisa diganti switch-nya, dan ini benar-benar sangat membantu untuk yang nggak mau ganti-ganti mouse. Dan untuk keyboardnya sendiri ya ini bagus lah. Menurut gue juga ini enak banget rasanya, feel typingnya enak dan keamanannya pun ada dengan satu tombol aja. Menurut gue ini yang bagus banget. Dan ya mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau penyampaian gue yang kurang. Kalian bisa langsung koreksi aja di kolom komentar. So ya jangan lupa like, share, and subscribe jika kalian suka video ini. Dan sekian dari gue Fakih, dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya.